Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuridia Stuti dari PSIK 7A kelompok A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan tracheostomi. Nah, tracheostomi sendiri itu ya adalah suatu tindakan operasi dengan membuat lubang pada dinding trachea bagian anterior melalui leher dan memasang trachea tube atau kanul pada lubang tersebut sehingga udara luar dapat berhubungan dengan udara dalam paru-paru. Nah, tujuannya yaitu dipasang tracheostomi adalah untuk memperkecil dead space saluran tracheobronchial, lalu untuk menurunkan resistensi aliran udara sehingga dapat meningkatkan efektivitas ventilasi alveolar, lalu menjaga agar jalan nafas tetap terbuka dan memudahkan ventilasi untuk waktu yang lama. Indikasi dari tracheostomi sendiri yaitu obstruksi saluran nafas bagian atas dan sekresi pada saluran nafas yang tidak bisa dikeluarkan, cairan di dalam trachea serta infisiensi pernafasan. Untuk kontraindikasi dari tracheostomi adalah adanya massa atau tumor di jalan nafas di bawah area tracheostomi, lalu adanya kelainan darah dan adanya penyakit DM yang tidak terkontrol. Lalu untuk peralatan yang dibutuhkan saat perawatan tracheostomi sebenarnya sama dengan peralatan yang dibutuhkan saat perawatan ETT. Hanya yang membedakan yaitu adanya tali tracheostomi tube yang akan digunakan saat perawatan tracheostomi. Untuk perawatan tracheostominya dimulai dengan tahap prainteraksi, yaitu membacakan catatan medis keperawatan, lalu menciptakan lingkungan yang aman bagi klien, meyakinkan privasi klien terjamin, lalu jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan APD dan persiapan alat. Nah, alatnya tadi sudah disebutkan pada saat alatnya itu sama dengan perawatan ETT, yang membedakan hanya adanya tali tracheostomi tube. Nah, untuk tahap orientasinya kita bisa memberikan salam, contohnya assalamualaikum ibu, selamat pagi, saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan perawatan tracheostomi kepada ibu. Nah, benar dengan ibu Sri. Jika memang benar, boleh saya lihat gejalanya Bu untuk memastikan. Nah, betul. Lalu tanyakan keluhan pasien. Yang pertama, apa yang ibu rasakan pagi hari ini? Misalkan pasien menjawab, saya tidak nyaman saat pemasangan tracheostomi ini, Mbak, karena mungkin baru pertama kali pemasangan atau bagaimana. Lalu kita jelaskan tracheostomi itu apa, jelaskan prosedurnya, tujuannya, dan kita akan melakukan lama tindakannya itu. Nah, lalu berikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak, seperti itu. Nah, untuk tahap kerjanya, yang pertama kita berikan posisi yang nyaman kepada pasien. Apakah posisi saat ini yang dirasakan pasien itu sudah nyaman apa belum? Lalu yang kedua, kita siapkan peralatannya, kita masukkan NaCl, kita tuang NaCl ke kom, lalu kita gunting plaster jika nanti dibutuhkan, lalu kita persiapan alat-alatnya, kita pasang perlak pada pasien dan penutup pada dada pasien agar tidak terjadi sekret saat melakukan section tidak berjajaran. Nah, lalu yang pertama kita angkat kasa penutup stoma dan tracheostomi dengan menggunakan pinset yang tidak steril. Lalu yang kedua kita menggunakan sarung tangan. Nah, sarung tangannya itu yang pertama digunakan adalah sarung tangan bersih. Lalu kita lakukan section dengan teknik steril seperti kita saat perawatan ETT tadi, yaitu pada selang kecil bagian yang akan dimasukkan ke dalam tracheostominya kita jaga agar tetap steril dan tidak menyentuh alas apapun. Lalu yang kedua yaitu
Kita lihat kalau misalkan menggunakan tracheotube atau TT yang ada innernya, nah nanti innernya diangkat terlebih dahulu dan dibersihkan dengan cairan disinfektan dan dibilas dengan NaCl. Nah setelah bersih dan kering, masukkan ke tempat semula secara hati-hati, itu jika menggunakan TT yang ada innernya. Lalu bersihkan stoma dengan kasa yang dibasahi kasa NaCl dan keringkan sekitar stoma dengan kasa kering. Nah, dibersihkan sekitar area yang dipasang tracheostomy. Lalu beri salep antibiotik pada sekeliling TT atau kanulnya. Nah, ini bertujuan untuk menghindari adanya infeksi atau mungkin adanya untuk mengurangi gatal-gatal. Nah, biasanya karena kalau misalkan orang yang pertama kali dipasang tracheostomy itu pasti merasakan tidak nyaman di bagian yang dipasang tracheostomy. Lalu tutup dengan kasa steril di antara stoma dengan sayap kanul. Nah, setelah itu ganti pita kanul yang sudah disiapkan alatnya tadi. Pegang kanul pada waktu mengganti pita kanul. Nah, lalu nanti diletakkan pada simpul pita di belakang dan di samping leher agar tidak lepas atau copot-copot. Lalu apabila tracheostomy belum ada 24 jam, balon atau cuff tube-nya itu dikosongkan beberapa menit dan diisi kembali dengan udara secukupnya dan ukur tekanannya. Nah, bila tracheostomy lebih dari 24 jam dan tidak ada perdarahan, nanti cuff top-nya bisa dikosongkan. Setelah itu pasang kasa yang dibasahi NaCl pada lubang kanul. Nah, kita bereskan alat, buka sarung tangan, kita buka tutup dadanya tadi, lalu rapikan alat-alat pada tempatnya dan bantu pasien untuk berada di posisi yang nyaman kembali. Nah, untuk tahap terminasinya kita evaluasi perasaan klien. Misalkan kita bertanya, Ibu bagaimana perasaannya setelah dilakukan perawatan tracheostomy ini. Nah, nanti setelah itu kita simpulkan hasil kegiatannya, lalu lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Misalkan, baik Bu, nanti saya akan kembali sekitar 15 menit atau 20 menit untuk memberikan injeksi pada vena Ibu. Lalu akhiri kegiatan, jangan lupa cuci tangan dan bersihkan alat-alat serta kotoran yang ada di sekitar pasien setelah melakukan tindakan, dan cuci tangan serta dokumentasi. Nah, seperti itu untuk perawatan tracheostominya. Apabila masih ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.